Suamiku pikir dia raja yang menghidupi istana ini. Dia membentakku, memutus nafkah karena merasa aku boros. Dia lupa siapa pemilik tahta sebenarnya. Saat keluarganya datang berpesta, kusiapkan panggung kehancuran mereka. Senyumku mengembang, menanti saat mereka sadar bahwa, sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Buku catatan pengeluaran bulanan itu mendarat dengan keras di atas meja kaca ruang tengah, menciptakan bunyi berdebum yang memekakan telinga. Getarannya membuat vas bunga kecil di sampingnya bergeser beberapa senti. Aku masih duduk diam di sofa, tangan kananku memegang cangkir teh yang isinya baru saja kuteguk separuh. Uap hangat masih mengepul dari cangkir itu, kontras dengan hawa dingin yang tiba-tiba menyergap ruangan karena amarah yang meledak dari laki-laki di hadapanku. Rangga, suamiku, berdiri dengan napas memburu. Wajahnya merah padam, urat-urat di lehernya menonjol seolah siap pecah kapan saja. Matanya menatapku dengan sorot yang belum pernah kulihat sebelumnya. Campuran antara kejijikan, kelelahan, dan arogansi yang meluap-luap. Dia menunjuk buku catatan bersampul biru tua itu dengan telunjuk yang gemetar. Itu adalah buku tempat aku mencatat segala kebutuhan rumah tangga, dari hal terkecil seperti sabun cuci piring hingga tagihan listrik dan cicilan mobil. Lihat itu, bentaknya, suaranya menggelegar memenuhi ruang tamu yang sunyi. Kau lihat angka-angka itu, Melinda? Apa kau pikir aku ini mesin pencetak uang? Apa kau pikir aku bekerja memeras keringat, banting tulang siang malam, hanya untuk melihat uangku habis tak bersisa di tanganmu? Aku meletakkan cangkir tehku perlahan, berusaha agar dentingnya tidak menambah kebisingan. Aku menatapnya tenang, mencoba mencari sisa-sisa kelembutan dari laki-laki yang kunikahi 5 tahun lalu itu. Namun nihil. Yang ada hanyalah sosok asing yang merasa dirinya paling benar. Mas, itu semua kebutuhan pokok. Listrik bulan ini naik karena AC di ruang kerjamu nyala 24 jam. Lalu belanja bulanan juga? Alasan? Potongnya cepat. Dia berkacak pinggang, memalingkan wajahnya dengan kasar. Kau ini istri yang tidak becus. Tidak pandai atur pengeluaran. Ibuku benar, harusnya kau bisa berhemat. Istri teman-temanku bisa menyisihkan gaji suami untuk tabungan. Tapi kau? Nol. Selalu habis. Kau boros, Melinda. Kata, boros, itu terngiang di telingaku seperti lelucon paling lucu yang pernah kudengar, sekaligus paling menyakitkan. Aku menahan napas, meremas jemariku yang tersembunyi di balik bantal sofa. Dia bilang aku boros? Dia bilang uangnya habis karena aku? Ingin rasanya aku tertawa keras-keras di depan wajahnya saat itu juga. Ingin kulemparkan tumpukan rekening koran tabungan pribadiku ke wajahnya agar dia sadar. Rangga, suamiku yang sombong itu, tidak pernah tahu matematika rumah tangga yang sebenarnya. Dia memberikan jatah bulanan sebesar 5 juta rupiah. Bagi sebagian orang, mungkin itu angka yang besar. Tapi untuk gaya hidup yang dia jalani, itu lelucon. Cicilan mobil Pajero Sport yang dia banggakan kemana-mana itu saja sudah memakan hampir 7 juta rupiah per bulan. Belum lagi tagihan listrik rumah 2 lantai ini yang rata-rata 2 juta, biaya internet kecepatan tinggi untuk game online-nya, belanja bahan makanan premium yang selalu dia minta, hingga iuran keamanan komplek elit tempat kami tinggal. Siapa yang menutupi selisihnya? Aku. Selama ini, aku yang diam-diam mentransfer uang dari rekening warisan almarhum ayahku untuk menutupi semua kekurangan itu. Aku yang membayar sisa cicilan mobil agar tidak ditarik leasing. Aku yang membayar token listrik saat meternya berbunyi di tengah malam. Aku yang membeli daging sapi impor kualitas terbaik, karena dia tidak mau makan daging lokal yang alot. Dan sekarang, dia berdiri di sana, menuduhku menghabiskan uangnya. Uangnya bahkan tidak cukup untuk membayar gaya hidupnya sendiri selama seminggu. Kenapa diam? Rangga kembali membentak, membuyarkan lamunanku. Dia melangkah maju, mencondongkan tubuhnya ke arahku dengan tatapan mengintimidasi. Mulai besok, aku tidak mau membiayaimu lagi. Kau urus dirimu sendiri. Aku tidak akan memberikan uang belanja sepeser pun sampai kau sadar dan bisa mengatur otakmu itu untuk berhemat. Makan saja apa yang ada. Jangan harap aku transfer uang lagi.
Kalimat itu keluar begitu saja dari mulutnya. Ultimatum yang dia pikir akan membuatku menangis, bersimpuh di kakinya, dan memohon ampun. Dia mengharapkan drama di mana istri yang tak berdaya ketakutan kehilangan sandaran hidupnya. Dia pikir dia baru saja memutus aliran oksigenku. Tapi dia salah besar. Dia baru saja memutus rantai yang mengekangnya dari kenyataan pahit. Aku menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Aku berdiri, merapikan sedikit kerutan di daster batik yang kupaikan. Wajahku datar, tanpa ekspresi sedih apalagi takut. Aku menatap matanya lurus-lurus, menembus ego laki-laki yang sedang melambung tinggi itu. Oke, jawabku singkat. Rangga tertegun. Matanya mengerjap beberapa kali, seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia mengharapkan perlawanan, atau setidaknya air mata. Tapi hanya satu kata itu yang keluar. Oke, ulangnya dengan nada ragu, tapi kemudian egonya kembali mengambil alih. Dia mendengus remeh. Bagus kalau kau paham. Jangan merengek minta uang padaku. Buktikan kalau kau bisa hidup tanpa menghamburkan uangku. Dia menyambar kunci mobil di meja, lalu berbalik badan. Aku mau keluar. Suntuk di rumah lihat mukamu yang tidak tahu diuntung itu. Rangga melangkah keluar rumah, membanting pintu utama dengan keras hingga kaca jendela bergetar. Tak lama kemudian, terdengar deru mesin mobil Pajero, yang cicilannya kubayar bulan lalu, meninggalkan pekarangan rumah. Sepeninggal Rangga, keheningan kembali menyelimuti ruang tengah. Aku kembali duduk di sofa, meraih buku catatan biru yang tadi dilemparnya. Kubuka lembar demi lembar. Tulisan tanganku yang rapi merinci setiap pengeluaran. Di sana tertulis jelas, gaji Mas Rangga, 5 juta. Di bawahnya, daftar pengeluaran yang jika dijumlahkan mencapai hampir 15 juta rupiah per bulan. Selama ini aku menyembunyikan kolom, subsidi istri, dari buku ini. Aku selalu membuat catatan palsu di halaman belakang untuk ditunjukkan padanya, seolah-olah semua cukup. Aku melakukan itu demi menjaga harga dirinya sebagai kepala rumah tangga. Aku tidak ingin dia merasa rendah diri, karena pendapatannya lebih kecil dari pendapatan pasifku sebagai pemilik ruko dan saham warisan ayah. Aku ingin dia merasa gagah, merasa mampu, merasa menjadi pahlawan bagi istrinya. Tapi pengorbanan itu justru menjadi bumerang. Kebaikan hatiku menutupi kekurangannya malah membuatnya buta. Dia merasa kaya raya. Dia merasa uang 5 juta itu bernilai 50 juta. Dan parahnya, dia merasa aku adalah benalu yang menggerogoti kekayaannya yang semu itu. Aku berjalan menuju dapur, membuka kulkas 2 pintu yang besar. Isinya penuh. Ada buah-buahan segar, jus kemasan, coklat mahal kesukaannya, dan bahan makanan untuk sebulan. Semua ini kubeli kemarin menggunakan kartu debitku sendiri, bukan uangnya. Mulai besok tidak mau membiayaimu lagi. Gumamku menirukan ucapannya, lalu tertawa kecil. Tawa yang terdengar miris di telingaku sendiri. Baiklah, Rangga. Jika itu maumu, kau ingin melihat bagaimana rasanya hidup hanya dengan uangmu? Kau ingin melihat seberapa boros istrimu ini? Aku akan mengabulkan keinginanmu. Aku akan berhenti menjadi penopang yang tidak terlihat. Aku akan membiarkan tiang-tiang penyangga rumah tangga ini runtuh satu persatu agar kau bisa melihat langit-langit yang sebenarnya. Malam itu, aku tidak menangis sedikit pun. Justru, ada perasaan lega yang aneh menjalar di dadaku. Beban untuk berpura-pura bodoh, beban untuk berpura-pura miskin, dan beban untuk menjaga ego laki-laki yang tidak tahu diri itu akhirnya terangkat. Aku mengambil ponselku, membuka aplikasi perbankan. Di sana tertera saldo yang cukup untuk membeli 2 mobil tunai sekaligus jika aku mau. Lalu aku membuka menu pengaturan pembayaran otomatis. Tagihan listrik PLN, auto debit, matikan. Tagihan IndiHome, auto debit, matikan. Tagihan leasing mobil, auto debit, matikan. Tagihan kartu kredit tambahan, yang dipegang Rangga, blokir. Satu persatu tombol itu kutekan dengan jari yang mantap. Tidak ada keraguan. Dia bilang aku tidak boleh pakai uangnya, bukan? Maka aku tidak akan memakai uangku untuk fasilitasnya. Mari kita lihat, seberapa lama sang raja bisa bertahan di istana yang dia pikir miliknya ini tanpa subsidi dari rakyat jelata
yang dia hina. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari grup WhatsApp keluarga besar Rangga. Ibu mertua, Bu Sari, minggu depan ibu mau arisan di rumah kalian ya, Melinda. Siapkan masakan yang enak, jangan yang murah-murah. Teman-teman ibu orang berada semua. Rangga kan baru naik gaji, jadi jangan pelit kamu. Aku membaca pesan itu dengan senyum miring. Waktu yang sangat tepat. Minggu depan. Arisan keluarga. Panggung yang sempurna. Aku mengetik balasan dengan tenang. Inggih, Bu. Datang saja. Nanti Melinda siapkan kejutan yang istimewa. Kejutan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Karena mulai detik ini, keran uangku resmi tertutup rapat. Dan saat air berhenti mengalir, barulah mereka akan sadar betapa keringnya sumur yang mereka banggakan selama ini. Malam semakin larut, tapi mataku enggan terpejam. Kejadian tadi sore membuat memori lamaku berputar kembali, membawaku mundur ke masa 3 tahun lalu. Masa di mana benih-benih kebohongan ini mulai ditanam oleh Rangga, dan bodohnya, aku menyiramnya dengan air kesabaran. Waktu itu, usia pernikahan kami baru menginjak 2 tahun. Kami masih tinggal di rumah kontrakan petak 3 yang sederhana. Aku masih bekerja sebagai desainer interior lepas, sementara Rangga adalah staf administrasi di sebuah perusahaan logistik. Hidup kami pas-pasan, tapi terasa cukup dan bahagia. Setidaknya, itulah yang kusebut bahagia sebelum keserakahan meracuni segalanya. Sore itu, Rangga pulang dengan wajah berseri-seri. Dia membawa sekotak martabak manis kesukaanku. Begitu masuk rumah, dia langsung memelukku erat, mengangkat tubuhku berputar-putar di ruang tamu sempit itu. Dek! Aku naik jabatan, serunya girang. Aku ikut tertawa, merasakan kebahagiaannya menular. Benarkah, Mas? Alhamdulillah. Jadi apa? Manajer operasional, jawabnya bangga. Dia menepuk dadanya sendiri. Gajiku naik 3 kali lipat. Mulai bulan depan, kita tidak perlu ngontrak di sini lagi. Kita cari rumah di komplek, kita kredit mobil, dan kamu. Dia menatapku lekat, memegang kedua bahuku. Kamu berhenti kerja ya? Dahiku berkerut sedikit. Berhenti kerja? Kenapa, Mas? Aku suka pekerjaanku. Aku ingin kamu fokus di rumah. Fokus melayaniku, fokus mengurus calon anak-anak kita nanti. Aku tidak tega melihatmu lembur menggambar desain sampai malam. Lagi pula, gajiku sekarang sudah lebih dari cukup untuk menghidupi kita dengan mewah. Aku ingin kamu jadi ratu di rumah, Dek. Tinggal tunjuk, tinggal minta, semua Mas penuhi. Kata-kata itu terdengar begitu manis. Seperti madu yang menetes perlahan, membuai akal sehatku. Saat itu, aku baru saja kehilangan ayah. Warisan ayah berupa beberapa ruko dan portofolio investasi baru saja jatuh ke tanganku, tapi aku belum menceritakannya secara detail pada Rangga. Aku ingin memberi kejutan padanya di hari ulang tahun pernikahan kami. Namun, permintaan Rangga hari itu membuatku luluh. Aku berpikir, mungkin ini saatnya aku berbakti penuh sebagai istri. Toh, aku punya pendapatan pasif dari warisan ayah yang bisa kusimpan sebagai dana darurat tanpa perlu bekerja aktif lagi. Jadi, dengan naifnya, aku mengangguk. Iya, Mas. Kalau itu mau Mas Rangga, aku nurut. Dan itulah awal mula petaka itu. Bulan pertama setelah kenaikan jabatan itu, kami pindah ke rumah di komplek elit ini. Rangga mengambil cicilan rumah dengan tenor panjang. Dia juga mengambil mobil baru. Dia mulai berpakaian necis, memakai jam tangan bermerek, dan gaya bicaranya berubah menjadi tinggi. Tapi keanehan mulai terjadi saat dia memberikan uang belanja pertama. Amplop coklat itu diletakkan di meja makan. Isinya 5 juta rupiah. Ini untuk bulan ini, katanya santai. Aku terdiam. 5 juta? Untuk cicilan rumah saja tidak cukup. Apalagi mobil dan makan. Mas, ini buat semuanya? Tanyaku hati-hati. Wajah Rangga langsung berubah masam. Kurang? Itu uang besar? Dek, kamu harus pintar-pintar atur. Jangan boros. Ingat, aku sekarang manajer, pengeluaranku di luar juga banyak untuk entertain klien. Aku tidak mau ribut.
Aku berpikir mungkin gajinya tertahan atau ada potongan awal. Jadi, aku diam-diam mengambil uang dari tabungan warisanku. Kubayar cicilan rumah lewat mobile banking, kubayar cicilan mobil, dan belanja bulanan. Saat Rangga bertanya, sudah beres semua tagihan? Aku hanya mengangguk tersenyum. Sudah, Mas. Cukup kok. Dia tersenyum puas, merasa hebat. Tuh kan, kalau istri pintar atur uang, pasti cukup. Kebohongan itu terus berlanjut. Tapi puncak pengkhianatan yang sebenarnya baru kutemukan 6 bulan kemudian secara tidak sengaja. Siang itu, aku hendak mengantar bekal makan siang ke kantornya, karena dia tertinggal dompet di rumah. Aku tidak memberitahunya, berniat memberi kejutan. Sesampainya di gedung kantor logistik itu, aku bertemu dengan Pak Hendra, atasan Rangga yang kukenal saat acara gathering kantor tahun lalu. Mbak Melinda, sapa Pak Hendra ramah di lobi. Tumben mampir. Mau ketemu Rangga? Iya, Pak. Mau antar dompet. Rangga ada di ruangannya kan? Ruang manajer di lantai 3, tanyaku polos. Pak Hendra mengerutkan kening, tampak bingung. Ruang manajer? Rangga kan masih staf admin di lantai 1, Mbak. Di pojok dekat gudang. Jantungku seakan berhenti berdetak. Maksud Bapak? Bukannya Rangga sudah naik jabatan jadi manajer operasional 6 bulan lalu? Pak Hendra tertawa canggung, tapi matanya menyeratkan rasa kasihan. Waduh, siapa yang bilang? Posisi manajer operasional itu diisi Pak Budi dari cabang Surabaya. Rangga masih staf biasa, Mbak. Gajinya juga masih sama, UMR plus uang makan harian. Belum ada kenaikan jabatan. Duniaku runtuh seketika. Rasanya lantai lobi yang marmer itu bergoyang. Aku pamit dengan alasan sakit perut, membatalkan niat menemui Rangga. Aku pulang dengan tangan gemetar. Sesampainya di rumah, aku menangis sejadi-jadinya di kamar mandi. Ternyata selama ini dia berbohong. Tidak ada kenaikan jabatan. Tidak ada gaji besar. Semua gaya hidup mewah ini, rumah elit, mobil baru, jam tangan, semuanya hanyalah halusinasi Rangga yang dibiayai oleh uang warisanku tanpa dia sadari. Dia memintaku berhenti bekerja bukan karena dia mampu, tapi karena dia ingin mengontrolku dan menutupi rasa mindernya. Dia ingin terlihat sukses di depan keluarga dan teman-temannya dengan mengorbankan masa depanku. Malam itu, saat dia pulang, aku ingin meledak. Aku ingin berteriak dan menampar wajahnya dengan fakta. Tapi saat itu, ponselnya berbunyi. Dia mengangkat telepon di teras, tapi suaranya cukup keras terdengar. Iya, Bu. Tenang saja. Rangga kan sekarang sukses. Ibu butuh berapa? 2 juta? Iya, nanti Rangga transfer. Tika mau beli tas baru? Suruh dia pilih saja, nanti Mas bayarin. Tenang, Melinda tidak akan tahu. Dia kan cuma di rumah, tidak ngerti cari uang. Hatiku yang sudah retak, kini hancur berkeping-keping menjadi debu. Ternyata bukan hanya dia berbohong soal jabatan. Uang 5 juta yang dia berikan padaku itu pun sebenarnya hampir seluruh gajinya sebagai staf. Tapi sisanya, uang lembur dan bonus kecil-kecilan, dia kirimkan ke ibunya, Bu Sari, dan adiknya, Tika. Dia membiayai gaya hidup hedonisme keluarganya, membiarkan mereka memerasnya, sambil menekan istrinya di rumah untuk berhemat. Dia membangun Citra, anak sukses yang berbakti, di depan ibunya, dan Citra, suami kaya raya, di depan tetangga, padahal fondasinya adalah kebohongan dan uang istrinya. Saat itu, aku membuat keputusan bodoh. Aku memilih diam. Aku takut jika aku membongkarnya, dia akan malu dan pernikahan kami hancur. Aku masih mencintainya, atau setidaknya, mencintai kenangan tentang dia yang dulu. Aku berpikir, biarlah, aku punya uang banyak. Warisan ayah cukup untuk 7 turunan. Anggap saja aku sedekah pada suami. Aku terus bersandiwara. Aku membiarkan dia hidup dalam fantasinya. Setiap kali Bu Sari datang dan memamerkan perhiasan baru hasil, pemberian anakku yang sukses, aku hanya tersenyum kecut. Setiap kali Tika datang dan merendahkanku dengan berkata, Mbak Mel enak ya cuma ongkang-ongkang kaki di rumah, semua dibayarin Mas Rangga, aku menelan ludah pahit. Aku menopang kebohongan itu selama 3 tahun penuh.
3 tahun aku menjadi aktor di panggung gila ciptaan suamiku. Tapi hari ini, batas kesabaranku sudah habis. Bentakannya tadi sore menyadarkanku. Kebaikan yang tidak dihargai bukanlah pengorbanan, melainkan kebodohan. Dia tidak hanya berbohong, tapi kini dia mulai menggigit tangan yang memberinya makan. Dia menghinaku dengan uang yang bahkan bukan miliknya. Aku bangkit dari sofa, berjalan menuju ruang kerja Rangga. Ruangan yang penuh dengan perabotan mahoni yang kubeli, kursi kulit yang kubeli, dan laptop canggih yang juga kubeli. Mataku tertuju pada laci paling bawah meja kerjanya. Di sana, aku tahu ada sesuatu yang dia sembunyikan. Sesuatu yang kutemukan sebulan lalu saat membersihkan ruangan ini, yang menjadi kartu as keduaku selain fakta jabatannya. Kau memulai perang yang salah, Mas, bisikku pada foto pernikahan kami yang terpajang di dinding. Di foto itu, Rangga tersenyum gagah. Senyum yang dulu kupuja, kini terlihat seperti seringai serigala licik. Masa lalu sudah lewat. Penyesalan memang selalu datang belakangan. Tapi balas dendam bisa direncanakan dengan sangat manis. Aku tidak akan lagi menggunakan metode diam. Kali ini, aku akan menggunakan metode bom waktu. Dan detiknya sudah mulai berjalan sejak kata, "Oke," kuucapkan tadi. Esok pagi, saat matahari terbit, neraka kecil Rangga akan dimulai. Aku akan pastikan dia merasakan bagaimana dinginnya dunia tanpa selimut uangku. Aku akan kembali ke kamar, tidur dengan nyenyak di atas kasur king cole yang mahal ini, yang tentu saja, kwitansinya atas namaku. Selamat tidur, Mas Rangga. Nikmati mimpi indahmu malam ini, karena besok kau akan terbangun dalam mimpi buruk. Duduk di tepi ranjang yang empuk ini, pikiranku melayang mundur ke 1 bulan yang lalu. Hari itu adalah hari Minggu yang cerah, namun menjadi hari terkelam dalam sejarah pernikahanku. Hari di mana Tuhan, dengan caranya yang misterius, menuntun tanganku untuk membuka kotak Pandora yang selama ini tertutup rapat oleh kepercayaan butaku. Saat itu Rangga sedang pergi memancing bersama teman-temannya, atau setidaknya itu pamitnya padaku. Karena pembantu harian kami sedang sakit, aku memutuskan untuk membersihkan rumah sendiri. Aku adalah tipe orang yang perfeksionis soal kebersihan. Debu sekecil apapun di sudut ruangan bisa membuatku tidak tenang. Bermodalkan kain lap mikrofiber dan cairan pembersih, aku masuk ke wilayah kekuasaan Rangga, ruang kerjanya. Ruangan itu biasanya terlarang bagiku. Rangga selalu beralasan, banyak dokumen rahasia kantor, Dek. Jangan diberantakin. Tapi hari itu, tumpukan debu di atas lemari bukunya sudah terlalu tebal untuk diabaikan. Aku mulai mengelap meja kerjanya, menyusun tumpukan kertas yang berserakan, dan membuang struk-struk belanja minimarket yang sudah kusam. Saat aku menarik laci paling bawah untuk membersihkan debu di sela-selanya, ada bunyi bergeser yang mencurigakan. Ternyata, di bagian paling belakang laci, tersembunyi di bawah tumpukan kabel-kabel bekas, ada sebuah ponsel pintar lawas. Itu adalah ponsel lama Rangga yang katanya sudah rusak total setahun lalu. Layarnya retak di ujung kanan atas. Entah dorongan dari mana, aku mencoba menekan tombol daya. Betapa terkejutnya aku saat logo Apple tergigit menyala di layar. Ponsel ini masih hidup. Baterainya bahkan masih terisi 50%. Kenapa dia menyembunyikan ponsel yang masih bagus? Gumamku heran. Jantungku mulai berdegup kencang saat melihat ponsel itu tidak dikunci dengan kata sandi. Jariku gemetar saat menyentuh ikon aplikasi pesan berwarna hijau, WhatsApp. Ternyata, ponsel ini masih terhubung dengan Wi-Fi rumah. Pesan-pesan baru pun bermunculan, membanjiri layar dengan notifikasi. Mataku tertuju pada satu grup chat yang disematkan paling atas. Nama grupnya sangat ironis, Keluarga Cemara. Anggotanya hanya 3 orang. Rangga, disimpan dengan nama, anak lanang, Busari, ibu, dan Tika, adik cantik. Aku membuka grup itu. Dan seketika, darahku terasa mendidih sampai ke ubun-ubun. Pesan terbaru dikirim oleh Busari pagi itu, "Engga, gimana soal sertifikat rumah? Ibu sudah bilang sama Tante Marni kalau kamu mau beli rumah baru yang lebih besar di Pondok Indah. Jangan bikin ibu malu loh. Masa manajer sukses rumahnya masih atas nama istri?" Jari-jariku terasa dingin saat menggulir layar ke atas untuk membaca balasan Rangga. "Rangga,
Tenang, Bu. Semua sesuai rencana. Si Melinda itu bodoh. Kemarin aku minta dia tanda tangan tumpukan berkas asuransi mobil. Di tengah-tengahnya aku selipin surat kuasa jual. Dia tanda tangan tanpa baca. Haha. Tika menimpali dengan emoji tertawa terbahak-bahak. Sumpah Mbak Mel itu polos apa bego sih? Padahal dia yang punya duit ya? Mas Rangga emang pinter banget deh. Rangga, dia bukan polos. Tik. Dia itu bucin. Asal aku manis sedikit, dia pasti nurut. Rencananya bulan depan aku mau agunkan sertifikat itu ke bank buat modal usaha showroom mobil sama temanku. Kalau untung, baru kita beli rumah baru atas namaku. Kalau rugi, ya biarin aja rumah ini disita, kan atas nama dia. Kita tinggal pindah, yang dikejar bank kan si Melinda. Bu Sari, nah, itu baru anak ibu. Laki-laki itu harus pegang kendali aset. Jangan mau kalah sama istri. Uang istri itu uang suami ya uang suami. Ingat ya, Engga, jatah bulanan ibu jangan lupa ditransfer. Ibu mau beli set perhiasan baru buat arisan bulan depan. Aku terduduk lemas di kursi kerja Rangga. Ponsel itu nyaris terlepas dari genggamanku. Napas terasa sesak, seolah oksigen di ruangan itu habis disedot oleh kejahatan mereka. Selama ini aku tahu mertuaku matre. Aku tahu iparku benalu. Tapi aku tidak pernah menyangka suamiku sendiri, orang yang tidur di sampingku setiap malam, memiliki rencana sejahat ini. Dia bukan hanya memanfaatkan uangku untuk gaya hidup, tapi dia berniat merampok asetku dan menjebakku dalam hutang bank. Dia menyebutku bodoh. Dia menertawakanku bersama keluarganya. Air mata menetes, tapi bukan karena sedih. Itu adalah air mata kemarahan yang murni. Rasa cintaku pada Rangga saat itu juga mati, digantikan oleh rasa jijik yang luar biasa. Surat kuasa jual? Bisikku, mengingat-ingat kejadian minggu lalu. Memang benar. Rangga menyodorkan tumpukan kertas tebal padaku. Katanya itu perbaruan polis asuransi dan surat-surat kendaraan. Karena aku sedang sibuk memasak, aku percaya saja dan menandatangani semua titik yang dia tunjuk tanpa membaca detailnya. Betapa bodohnya aku. Aku segera meletakkan ponsel itu kembali ke posisinya semula, seolah-olah tidak pernah disentuh. Aku harus bertindak cepat sebelum dia pulang. Aku mulai menggeledah lemari arsip di sudut ruangan. Tanganku memilah-milah map dengan panik namun teliti. Di rak kedua, di dalam map berwarna merah yang bertuliskan, dokumen pribadi, aku menemukannya. Di sana terselip sertifikat asli rumah ini, yang memang kupercayakan penyimpanannya di brankas kecil di lemari itu, dan selembar kertas yang membuat tanganku gemetar hebat saat memegangnya. Surat kuasa jual. Di sana tertera jelas tanda tanganku di atas materai. Surat itu memberikan kuasa penuh pada Rangga untuk menjual atau mengagunkan rumah ini ke pihak manapun. Tanggalnya baru seminggu yang lalu. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan detak jantung yang menggila. Jika aku melabraknya sekarang, dia pasti akan berkelit atau bahkan nekat melakukan sesuatu yang kasar. Tidak. Aku tidak boleh gegabah. Ini bukan lagi masalah rumah tangga biasa. Ini adalah percobaan penipuan dan penggelapan aset. Aku mengambil dokumen asli itu, sertifikat rumah dan surat kuasa jual tersebut. Aku menggantinya dengan fotokopi warna yang sangat mirip, yang kebetulan pernah aku buat dulu untuk arsip kantor notaris. Sekilas pandang, Rangga tidak akan menyadari bedanya. Setelah mengamankan senjata itu di tasku, aku segera menelepon satu nama yang sudah lama tidak kuhubungi. Fadl. Dia adalah teman kuliahku dulu yang kini menjadi pengacara sukses, spesialis kasus sengketa aset dan perceraian. Halo, Mel? Tumben telepon? Suara berat Fadli terdengar di ujung sana. Fadli, aku butuh bantuanmu. Suaraku bergetar menahan emosi. Aku mau menyewa jasamu. Bukan sebagai teman, tapi profesional. Ada apa? Suamimu? Insting pengacaranya langsung jalan. Iya. Aku baru saja menemukan bukti kalau dia mau menggelapkan rumah warisan ayahku. Aku butuh kamu buatkan skenario hukum untuk menjeratnya. Aku ingin dia hancur. Fat. Sehancur-hancurnya, secara legal. Hening sejenak di seberang sana. Lalu Fadli menjawab dengan nada tegas. Kirimkan foto dokumennya sekarang. Kita ketemu besok di kantorku.
Jangan bilang apa-apa sama suamimu. Bersikaplah biasa saja. Biarkan dia merasa rencananya berjalan mulus. Baik. Terima kasih, Fat. Setelah menutup telepon, aku menatap sekeliling ruang kerja itu dengan pandangan baru. Ruangan ini bukan lagi tempat suamiku bekerja mencari nafkah. Ini adalah markas musuh. Aku kembali ke ruang tengah, melanjutkan kegiatan bersih-bersihku seolah tidak terjadi apa-apa. Namun di dalam hati, sebuah rencana besar mulai tersusun rapi. Penemuan ponsel itu adalah titik balik. Tuhan telah memberiku senjata yang paling mematikan, kebenaran. Selama sebulan terakhir ini, aku bermain peran. Aku tetap menjadi istri yang manis, tetap membayar semua tagihan, dan tetap tersenyum saat Rangga membual. Tapi di balik senyum itu, aku dan Fadli diam-diam mengumpulkan bukti lain. Kami melacak aliran dana Rangga, mencetak rekening koran, dan mengumpulkan bukti transfer judinya. Dan hari ini, saat Rangga membentakku dan memutus nafkah, dia sebenarnya baru saja menarik pelatuk pistol yang moncongnya sudah kugarahkan ke kepalanya sendiri. Dia pikir dia memegang kendali, padahal dia baru saja masuk ke dalam perangkap yang sudah kusiapkan dengan rapi. Rangga, oh Rangga, kau membanggakan surat kuasa yang sudah tidak ada di tanganmu itu. Kau membanggakan rencanamu pada ibumu. Tunggu saja. Saat kau sadar, senjata, MU hilang dan justru berbalik menyerangmu. Saat itulah aku akan tertawa paling keras. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui celah gorden kamar, menyilaukan mataku yang baru saja terbuka. Biasanya, jam segini aku sudah sibuk di dapur, menyiapkan nasi goreng spesial dengan sosis premium dan telur mata sapi setengah matang kesukaan Rangga. Aroma kopi Arabica yang baru digiling biasanya sudah memenuhi rumah. Tapi pagi ini, rumah hening. Sunyi senyap seperti kuburan. Aku bangun dengan perasaan ringan yang luar biasa. Tidak ada beban kewajiban untuk melayani Raja di rumah ini lagi. Aku mandi dengan santai, memakai pakaian rumah yang nyaman namun rapi, lalu memoleskan sedikit lipstik di bibirku. Wajahku di cermin terlihat lebih segar dari biasanya. Saat aku turun ke lantai bawah, aku melihat Rangga sudah duduk di meja makan. Dia memakai kemeja kerjanya, sibuk dengan ponselnya. Dia menoleh saat mendengar langkah kakiku, alisnya bertaut. "Mana sarapan?" tanyanya ketus, tanpa basa-basi. Matanya melirik meja makan yang kosong melompong. Tidak ada piring, tidak ada gelas, bahkan tudung saji pun tidak ada. Aku berjalan melewati meja makan menuju dapur, untuk mengambil segelas air putih dingin dari dispenser. "Habis," jawabku singkat sambil meneguk air itu. Segar sekali rasanya. "Apanya yang habis?" Suaranya meninggi. "Beras habis. Telur habis. Minyak goreng habis. Kopi habis. Gas juga habis tadi malam," jelasku dengan nada datar, seolah sedang melaporkan cuaca. Rangga membanting ponselnya ke meja. "Kau ini bagaimana sih? Jam segini belum belanja? Aku mau berangkat kerja, Melinda. Aku butuh sarapan." Aku membalikan badan, bersandar pinggang di meja dapur, menatapnya dengan senyum tipis. "Loh, Mas lupa? Kemarin sore Mas bilang, mulai besok aku tidak mau membiayaimu lagi. Mas juga bilang, makan apa yang ada. Nah, masalahnya, di rumah ini tidak ada apa-apa. Stok bulanan sudah habis kemarin. Karena Mas menyetop uang belanja, ya aku tidak belanja." Wajah Rangga memerah padam. Dia tampak gelagapan, tidak menyangka aku akan benar-benar menerapkan ucapannya secara harfiah secepat ini. "Ya tapi kan harusnya kau punya inisiatif. Pakai uangmu dulu kek. Masa suamimu mau kerja dibiarkan kelaparan?" "Uangku?" Aku pura-pura terkejut. "Bukannya Mas bilang aku boros dan tidak pandai atur uang? Kalau aku pakai uangku, nanti Mas marah lagi karena aku tidak menghargai nafkah suami. Jadi, aku putuskan untuk patuh total sama Mas. Tidak ada uang dari Mas, tidak ada belanja." Rangga menggeram marah. Dia berdiri kasar, kursi makannya berdecit nyaring bergesekan dengan lantai. Dasar istri perhitungan, cuma buat makan suami saja hitung-hitungan. Dia merogoh saku celananya, mengeluarkan dompet, dan membukanya. Aku bisa melihat isinya dari jauh.
Hanya ada 2 lembar uang 50 ribuan dan beberapa lembar uang kecil. Akhir bulan, gajinya yang kecil itu pasti sudah ludes untuk Judy dan ibunya. Dia tampak ragu sejenak, lalu menutup dompetnya kembali dengan kesal. Gengsinya terlalu tinggi untuk memberikanku uang 100 ribu itu. Minggir. Dia menabrak bahuku saat berjalan menuju rak piring, mengambil gelas dan mengisinya dengan air keran. Dia meminumnya dengan rakus. Pemandangan yang menyedihkan. Seorang yang mengaku manajer sukses, sarapan air keran karena gengsi. Aku makan di kantor saja, serunya sambil menyambar tas kerjanya. Jangan harap aku kasih uang nanti malam. Aku hanya melambaikan tangan dengan gaya Miss Universe. Hati-hati di jalan, Mas. Jangan lupa, bensin mobil sudah kedip-kedip tuh. Rangga mendengus, lalu membanting pintu depan. Deru mobilnya terdengar menjauh. Aku terkikik geli. Padahal bensin itu masih cukup sampai kantor, aku hanya menakut-nakutinya saja. Tapi melihat kepanikannya adalah hiburan tersendiri bagiku. Setelah dia pergi, aku mengeluarkan ponselku. Memesan layanan pesan antar makanan. Bubur ayam spesial dengan topping lengkap, dimsum, dan es kopi susu gula aren. Aku makan dengan nikmat di meja makan yang tadi kosong itu. Makanan terasa 1000 kali lebih enak tanpa harus melihat wajah masam suamiku. Sambil makan, aku membuka aplikasi PLN Mobile. Saldo token listrik tinggal 5 kWh. Biasanya, aku akan langsung mengisi 1 juta rupiah agar aman sebulan. Tapi kali ini, aku membiarkannya. Mungkin nanti sore sudah mati, gumamku. Lalu aku membuka aplikasi penyedia layanan internet. Tagihan bulan ini sudah muncul. Jatuh temponya hari ini. Aku menekan tombol lockout. Biarkan saja terisolir. Pukul 10 pagi, ponselku berdering. Nama, Fadli Lawyer, muncul di layar. Halo, Bu Bos, sapa Fadli dengan nada ceria. Semua bukti sudah siap. Rekening koran palsu Rangga, bukti transfer ke ibunya, bukti hutang judi online-nya yang sampai 50 juta itu, semua sudah aku jadikan slide presentasi yang cantik. Bagus, Fat. Bagaimana soal surat kuasa itu? Aman. Aslinya ada di brankas kantorku. Yang dipegang dia sekarang cuma kertas sampah yang tidak ada kekuatan hukumnya. Oh ya, aku juga sudah cek ke bank. Ternyata benar. Dia sudah mengajukan aplikasi pinjaman dengan jaminan sertifikat rumahmu itu kemarin lusa. Bank sedang proses verifikasi. Darahku kembali mendidih mendengar itu. Dia benar-benar melakukannya. Biarkan saja prosesnya, Fat. Jangan dibatalkan dulu. Biar ada bukti kalau dia benar-benar berniat jahat. Perintahku. Siap. Kapan eksekusinya? Minggu ini. Hari Minggu. Ibunya mau bikin arisan di rumahku. Fadli tertawa di ujung telepon. Arisan? Wah, penontonnya banyak dong. Sadis juga kamu, Mel. Mereka suka pamer, Fat. Jadi aku kasih panggung. Aku mau kamu datang jam 1 siang tepat. Bawa 2 orang keamanan kompleks sebagai saksi, bilang saja ada keributan. Aku mau pengusiran ini legal dan disaksikan banyak orang. Siap laksanakan. Sampai ketemu di hari penghakiman. Sambungan terputus. Aku kembali menikmati sisa dimsumku. Sore harinya, sekitar pukul 5, Rangga pulang. Dia masuk dengan wajah kusut dan berkeringat. Begitu membuka pintu, dia langsung mengomel. Melinda, kenapa rumah panas sekali? Kenapa gelap? Nyalakan AC, teriaknya dari ruang tamu. Aku sedang duduk di teras belakang, menikmati angin sore alami sambil membaca majalah. Aku tidak menyahut. Rangga menyusulku ke belakang. Kemejanya basah oleh keringat. Wajar saja, Jakarta sedang panas-panasnya dan rumah ini dirancang tertutup mengandalkan AC sentral. Tanpa listrik, rumah ini seperti oven raksasa. Kau Tulia? Lampu mati. Token habis. Bentaknya. Aku menoleh perlahan. Oh, habis ya? Ya sudah. Ya sudah. Beli sana. Pakai uang siapa? Tanyaku polos. Uangku kan haram buat Mas. Mas belilah sendiri. Kan Mas kepala rumah tangga.
Rangga mengepalkan tangannya. Dia benar-benar terpojok. Dia tahu dia tidak punya uang di rekening untuk beli token listrik yang cukup menghidupi rumah sebesar ini. Minimal dia butuh 200.000 untuk nyala semalam. Sialan, umpatnya. Dia merogoh saku, mengeluarkan ponselnya, mungkin mau beli lewat M-Banking. Tapi sedetik kemudian dia membanting ponselnya ke meja taman. Wifi juga mati. Kuota dataku habis. Kau ini sengaja ya mau menyiksaku. Aku tidak menyiksa, Mas. Aku hanya menuruti perintahmu. Tanpa uang darimu, fasilitas di rumah ini otomatis mati. Itu hukum alam. Kalau Mas mau AC nyala, mau wifi kencang, ya bayar. Jangan cuma numpang hidup di fasilitas yang dibayar istrimu tapi berlagak seperti bos. Kata-kataku menohok tepat di ulu hatinya. Rangga terdiam, napasnya memburu. Dia menatapku dengan kebencian yang mendalam, tapi juga ketidakberdayaan. Dia akhirnya menyerah, mengambil dompetnya, dan mengeluarkan uang tunai 100.000 terakhirnya. Nih, beli token. Nyalakan AC kamar saja. Lemparnya kasar. Uang itu melayang dan jatuh ke lantai. Aku menatap lembaran uang biru di lantai itu, tanpa berniat memungutnya. Uangmu jatuh. Mas, pungut sendiri, beli sendiri. Minimarket ada di depan komplek. Jalan kaki cuma 10 menit kok. Kau. Rangga mengangkat tangannya, hendak menamparku. Aku berdiri tegak, menatap matanya tajam tanpa berkedip. Coba saja. Satu kali tanganmu menyentuh pipiku, detik itu juga aku lapor polisi dan kau membusuk di penjara. Ingat, Mas, kau tidak punya uang buat bayar pengacara. Ancaman itu berhasil. Tangan Rangga berhenti di udara. Dia gemetar menahan marah, lalu akhirnya menurunkan tangannya. Dia memungut uang itu dengan kasar, lalu pergi keluar rumah sambil menyumpah serapah. Aku kembali duduk, tersenyum puas. Itu baru permulaan, Mas. Tunggu sampai ibumu datang nanti. Malam itu, Rangga tidur di kamar tamu yang tidak ada AC-nya karena dia hanya membeli token listrik yang cukup untuk satu AC di kamar utama. Kamar yang langsung kukunci dari dalam sehingga dia tidak bisa masuk. Dia terpaksa tidur bermandikan keringat dan digigit nyamuk. Sementara aku tidur nyenyak dalam suhu 18 derajat Celcius yang sejuk. Di dalam keheningan kamar yang nyaman, aku membuka grup WhatsApp lagi, kali ini lewat akun palsu yang kusisipkan. Bu Sari baru saja mengirim pesan di grup keluarga mereka. Bu Sari, Engga, jangan lupa besok Minggu ya. Tante Marni, Tante Rina, sama Bu RT mau ikut. Mereka mau lihat rumah mewahmu. Kamu siapin catering yang mahal ya. Awas kalau malu-maluin. Aku tersenyum miring melihat pesan itu. Tenang saja, Bu Mertua, batinku. Aku akan siapkan sajian yang sangat istimewa. Sajian bernama kenyataan pahit. Rencana balas dendamku sudah matang. Babak penderitaan Rangga baru saja dimulai, dan klimaksnya akan meledak di depan semua orang yang dia banggakan. Aku memejamkan mata, tidur dengan perasaan paling damai yang pernah kurasakan selama 3 tahun terakhir. Besok, aku harus ke salon. Aku harus tampil cantik saat menghancurkan hidup mereka. Hari Minggu yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Matahari bersinar terik, seolah alam semesta mendukung rencanaku untuk mengubah rumah mewah ini menjadi oven raksasa. Sejak pagi buta, aku sudah bangun, namun bukan untuk menyiapkan hidangan istimewa seperti biasanya. Aku bangun untuk memastikan segala bentuk kenyamanan di rumah ini lenyap tak berbekas. Aku membuka semua gorden lebar-lebar, membiarkan sinar matahari menusuk masuk ruang tamu. Aku mematikan saklar utama AC sentral dari panel belakang yang kuncinya hanya aku yang pegang. Jendela-jendela kaca besar sengaja tidak kubuka, membiarkan udara panas terperangkap di dalam, menciptakan efek rumah kaca yang sempurna. Rangga bangun dengan wajah kusut. Dia tampak seperti orang yang tidak tidur seminggu. Matanya berkantung hitam, rambutnya acak-acakan. Dia baru saja mandi, tapi keringat sudah kembali membasahi kaos oblongnya. Melinda, kenapa AC-nya tidak bisa nyala? Tokennya sudah kusi sama sisa uangku kemarin. Teriaknya sambil memencet remote AC ruang tamu dengan frustrasi. Aku sedang duduk santai di sofa sambil mengikir kuku, mengenakan daster batik tipis yang nyaman. Oh, mungkin kompresornya rusak. Mas,
Atau mungkin token yang Mas beli cuma cukup buat nyala 5 jam. Kan yang Mas beli cuma 20.000? Itu mana cukup buat AC 2 PK. Rangga membanting remote itu ke sofa. Sialan, hari ini ibu mau datang. Tika mau datang. Tante Marni, Tante Rina, semua mau datang. Kalau rumah panas begini, mau ditaruh di mana mukaku? Ya ditaruh di tempat biasa, Mas. Di kepala, jawabku asal. Rangga mendengus kasar. Dia mondar-mandir seperti setrikaan rusak. Dia melihat ke arah meja makan yang masih kosong melompong. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Tamu undangan dijadwalkan datang pukul 1 siang. Kamu tidak masak? Tanyanya dengan suara bergetar. Ada nada kepanikan yang nyata di sana. Masak kok, jawabku santai. Wajahnya sedikit cerah. Masak apa? Rendang? Opor ayam? Atau pesan catering? Aku tersenyum misterius. Ada deh. Spesial sesuai budget yang Mas tetapkan. Tenang saja, perut mereka pasti keisi. Rangga tampak curiga, tapi dia tidak punya pilihan selain percaya. Dia tidak punya uang sepeser pun. Dia bahkan tidak bisa memesan air galon karena uang kas di dompetnya nol. Dia hanya bisa berharap pada keajaiban atau sisa-sisa belas kasihan istrinya. Pukul 12 siang, mobil-mobil mulai berdatangan. Suara klakson dan deru mesin memenuhi halaman depan rumah kami yang luas. Rombongan keluarga besar Rangga tiba dengan gaya selangit. Bu Sari turun dari taksi online, karena mobil Rangga tidak mau menjemput dengan alasan bensin habis. Diikuti oleh Tika yang mengenakan gaun pendek berwarna merah menyala, seolah mau pergi ke pesta prom night. Di belakang mereka, muncul Tante Marni dan Tante Rina, dua bibi Rangga yang terkenal sebagai biang gosip di keluarga besar. Mulut mereka lebih tajam dari silet, dan mata mereka lebih jeli dari CCTV. Lalu ada Bu RT dan beberapa tetangga lama Rangga yang sengaja diundang untuk pamer kesuksesan. Assalamualaikum. Wah, ini toh rumahnya Rangga. Besar sekali ya. Seru Tante Marni dengan suara cemprengnya, matanya langsung memindai pilar-pilar rumah kami. Rangga menyambut mereka di pintu dengan senyum yang dipaksakan. Keringat sebesar biji jagung mengalir di pelipisnya. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Tante, Ibu, semuanya. Begitu mereka melangkah masuk ruang tamu, reaksi pertama mereka seragam, mengipas-ngipas wajah dengan tangan. Ya ampun, Engga, kok panas banget rumahmu? AC-nya mati apa gimana? Keluh Tika langsung, tanpa basa-basi. Bedak tebal di wajahnya terancam luntur. Bu Sari ikut menimpali sambil mengelap lehernya dengan tisu. Iya nih, gerah sekali. Nyalakan dong AC-nya yang dingin. Masa rumah gedung begini udaranya kayak di pasar? Rangga melirikku dengan tatapan memohon, tapi aku hanya diam berdiri di sudut ruangan dengan senyum manis yang dibuat-buat. Maaf, Bu, Tante, Rangga tergagap, berusaha mencari alasan. AC-nya, lagi maintenance. Freonnya bocor mendadak tadi pagi. Tukang servisnya hari Minggu libur. Halah. Alasan, cibir Tika pelan, tapi cukup keras untuk didengar. Dia langsung duduk di sofa kulit Italiaku, mengangkat kakinya dengan tidak sopan. Terus kita disuruh sauna di sini? Mana minumnya? Haus nih. Aku melangkah maju. Silakan duduk dulu, ibu-ibu cantik. Sebentar saya ambilkan minumannya. Aku pergi ke dapur dan kembali membawa nampan berisi gelas-gelas kaca. Namun, isi gelas itu bukanlah sirup manis, jus jeruk segar, atau es buah yang biasa kusajikan. Gelas-gelas itu hanya berisi air putih dari keran yang sudah dimasak. Hangat kuku, bukan dingin, karena kulkas mati. Saat aku meletakkan gelas-gelas itu di meja, hening melanda ruangan. Ini air putih hangat? Tanya Bu RT bingung, memegang gelasnya. Iya, Bu RT. Air putih hangat itu sehat loh. Meluruhkan lemak, jawabku diplomatis. Wajah Bu Sari mulai merah, bukan hanya karena panas, tapi karena malu. Dia melihat Tante Marni berbisik-bisik dengan Tante Rina. Katanya manajer sukses. Masa tamu dikasih air anget doang? Sirup marjan saja nggak kebeli apa? Bisik mereka yang terdengar jelas di telingaku yang tajam. Rangga mengepalkan tangannya di lutut. Dia tampak ingin meledak, tapi menahannya. Nanti,
Nanti kita makan besar kok. Tenang saja, ujarnya mencoba menyelamatkan situasi. Istriku sudah masak spesial di belakang. Waktu berjalan sangat lambat. Percakapan di ruang tamu terasa kaku dan penuh keluhan. Topik pembicaraan didominasi oleh Tika yang pamer tas KW barunya dan Bu Sari yang membanggakan Rangga. Sementara Rangga sendiri duduk gelisah seperti cacing kepanasan. Aku menikmati pemandangan ini. Keringat yang bercucuran di wajah mereka adalah hiburan bagiku. Bedak Tante Marni mulai retak, eyeliner Tika mulai meleleh. Mereka tampak menyedihkan. Tepat pukul 2 siang, perut-perut mereka mulai berbunyi. Enggak, kapan makannya? Ibu sudah lapar nih, tadi pagi sengaja nggak sarapan biar bisa makan enak di sini. Tagih Bu Sari. Iya nih, Mbak Mel. Mana makanannya? Lama banget sih di dapur. Seru Tika tidak sabaran. Sudah siap kok, sahutku dari ruang makan. Mari semuanya, silakan pindah ke meja makan. Hidangan sudah tersaji. Dengan semangat 45, mereka semua berbondong-bondong menuju ruang makan. Mata mereka berbinar membayangkan meja prasmanan penuh daging, ayam, ikan, dan puding. Rangga berjalan paling depan, berharap aku benar-benar menyelamatkan wajahnya di detik terakhir. Namun, saat mereka tiba di depan meja makan panjang dari kayu jati itu, langkah mereka terhenti serentak. Hening. Sunyi senyap. Hanya suara lalat yang entah dari mana datangnya, berdengung di atas meja. Di atas meja yang luas itu, hanya ada satu baku nasi putih yang isinya sudah dingin dan agak keras. Di sampingnya, ada toples plastik besar berisi kerupuk putih kalengan. Lalu ada satu piring kecil berisi ikan asin goreng yang ukurannya menyedihkan, dan sambal terasi sachet yang ditaruh di piring lepek. Itu saja. Tidak ada rendang. Tidak ada opor. Tidak ada ayam bakar. Tidak ada buah potong. Mata Bu Sari melotot nyaris keluar. Rahangnya jatuh. Tika menutup mulutnya dengan tangan, antara kaget dan jijik. Tante Marni dan Tante Rina saling pandang dengan mata terbelalak. Rangga mematung. Wajahnya pucat pasi, darah seolah tersedot habis dari kepalanya. Dia menatap meja itu, lalu menatapku dengan tatapan horor. Melinda? Desis Rangga, suaranya tercekat. Apa maksudnya ini? Aku berdiri di ujung meja dengan sikap tenang, melipat tangan di dada. Loh? Kenapa? Ayo dimakan. Ini menu spesial hari ini, nasi putih, reality check, dengan topping ikan asin, sadar diri. Kau gila ya? Tiba-tiba Bu Sari meledak. Dia menggebrak meja makan hingga toples kerupuk bergetar. Kamu mau menghina saya? Menghina keluarga suami? Apa-apaan makanan kucing ini? Di mana makanan yang sebenarnya? Ini makanan sebenarnya, Bu, jawabku kalem, tidak terintimidasi sedikitpun oleh amarahnya. Mas Rangga bilang, saya harus berhemat. Mas Rangga bilang, dia tidak mau membiayai saya lagi karena saya boros. Mas Rangga bilang, saya harus atur pengeluaran sesuai gajinya. Nah, setelah saya hitung-hitung, dengan gaji Mas Rangga yang sebenarnya, dan tanpa subsidi uang warisan saya, inilah menu yang paling masuk akal untuk menjamu 10 orang. Kurang ajar. Tika maju, menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang berkuku panjang palsu. Jangan pelit ya jadi orang kaya. Mas Rangga itu manajer. Gajinya puluhan juta. Jangan ngarang kamu. Bilang saja kamu malas masak dan mau mempermalukan Mas Rangga. Tante Marni mulai berbisik keras. Ya ampun, kasihan Rangga punya istri begini. Pelitnya minta ampun. Padahal Rangga kan sudah kerja keras. Rangga yang merasa harga dirinya diinjak-injak di depan umum, akhirnya kehilangan kendali. Dia mencengkeram lengan atasku dengan kasar. Cukup, Melinda. Cukup, bentaknya di depan semua orang. Jangan bawa-bawa masalah rumah tangga di depan tamu. Kau sengaja ya? Kau mau balas dendam karena aku tegur kemarin? Kau istri durhaka. Aku ini suamimu. Aku yang nafkahin kamu. Aku menepis tangannya dengan sentakan keras. Sakit, tapi hatiku lebih kuat sekarang. Aku menatap semua orang di ruangan itu satu persatu. Bu RT tampak canggung, Tante Marni tampak menikmati drama, Bu Sari tampak ingin menelanku hidup-hidup. Nafkah? Tanyaku sambil tertawa hambar.
Mas, selama ini kamu hidup dalam mimpi. Dan hari ini, aku bertugas membangunkanmu. Kalian semua mau tahu kenapa makanannya seperti ini? Kalian mau tahu kenapa rumah ini panas? Kalian mau tahu kenapa? Manajer sukses, kebanggaan kalian ini bahkan tidak punya uang untuk beli token listrik. Diam kau, teriak Rangga, mengangkat tangannya hendak menamparku lagi. Jangan coba-coba. Suara berat seorang laki-laki terdengar dari arah pintu masuk. Semua orang menoleh. Fadli berdiri di sana, mengenakan setelan jas rapi, didampingi dua petugas keamanan komplek berseragam safari. Siapa kamu? Bentak Busari. Saya pengacara Bu Melinda, jawab Fadli tenang sambil berjalan masuk. Dan saya membawa bukti-bukti yang akan membuat menu ikan asin ini terasa sangat mewah dibandingkan kenyataan yang akan kalian telan sebentar lagi. Suasana berubah dari panas menjadi mencekam. Serangan psikologisku berhasil. Mental mereka sudah terguncang oleh rasa lapar, gerah, dan kebingungan. Sekarang, saatnya masuk ke tahap eksekusi. Saatnya menghancurkan fondasi kebohongan Rangga dengan palu fakta. Kehadiran Fadli dan dua petugas keamanan membuat nyali Rangga sedikit ciut, namun egonya yang besar masih berusaha bertahan. Dia mundur selangkah, melepaskan cengkeramannya dari lenganku, tapi matanya masih memancarkan api kemarahan. Pengacara? Buat apa bawa pengacara? Rangga mencoba tertawa meremehkan, tapi tawanya terdengar sumbang. Dia menoleh ke arah tamu-tamunya, merentangkan tangan seolah menguasai panggung. Lihat, Bu, Tante. Istriku ini memang ratu drama. Masalah makan siang saja sampai bawa pengacara. Mungkin dia mau menuntut tukang sayur karena kangkungnya layu. Tika ikut tertawa sinis. Iya nih, lebay banget. Sok kaya sewa pengacara segala. Aku tidak menggubris ocehan mereka. Aku berjalan tenang menuju ruang tengah, tempat televisi layar datar 65 inci terpasang di dinding. Fadli dengan sigap mengeluarkan kabel HDMI dari tas kerjanya dan menyambungkannya ke laptop yang dia bawa, lalu menghubungkannya ke televisi. Mas Rangga, panggilku tanpa menoleh, mataku fokus ke layar TV yang kini menampilkan desktop laptop Fadli. Tadi Mas bilang di depan semua orang kalau Mas itu manajer, gajinya puluhan juta, dan Mas yang menafkahi saya sepenuhnya, kan? Memang iya, sahut Rangga lantang. Dia membusungkan dadanya di depan Bu RT dan Tante Marni. Aku manajer operasional. Gajiku 20 juta sebulan. Kalau bukan aku yang bayar cicilan rumah gedung ini, siapa lagi? Kamu kan cuma pengangguran di rumah. Bu Sari mengangguk mantap. Betul itu. Anak saya sukses. Kamu itu cuma numpang hidup. Melinda, harusnya kamu bersyukur, bukan malah mempermalukan suami. Baiklah, kataku sambil menekan tombol enter di keyboard laptop. Mari kita lihat datanya. Karena angka tidak pernah berbohong, beda dengan mulut Mas Rangga. Layar televisi berkedip, lalu menampilkan slide presentasi pertama. Judulnya besar dan jelas. Laporan Keuangan Keluarga Rangga, Melinda. Slide pertama menampilkan foto surat keterangan kerja dari kantor Rangga yang didapatkan Fadli secara legal melalui jalur verifikasi kredit bank. Di sana tertulis jelas. Nama, Rangga Pratama Jabatan, staf administrasi gudang status, karyawan kontrak gaji pokok, Rp4.900.000, UMR. Hening. Ruangan yang tadinya riuh oleh bisik-bisik ini senyap seolah oksigen dicabut paksa. Mata Tante Marni memicing membaca tulisan di layar. Tante Rina membetulkan kacamata minusnya. Loh? Tante Marni bergumam, kok staf administrasi? Bukannya manajer? Rangga pucat. Dia tergagap, itu data lama. Itu belum diupdate. Melinda memalsukan data itu. Data lama? Potong Fadli sambil mengklik slide berikutnya. Ini slip gaji bulan lalu, Mas Rangga. Tanggalnya baru tanggal 25 kemarin. Masih hangat. Total take home pay setelah potongan telat dan kasbon, Rp4.500.000. Slide itu menampilkan slip gaji asli dengan logo perusahaan yang sah. Angka Rp4,5 juta terpampang sangat besar di layar, kontras dengan klaim 20 juta yang baru saja dia teriakan. 4,5 juta, pekik Tika kaget. Tas yang Mas belikan buat aku kemarin harganya 3 juta. Berarti
Berarti uang itu bukan uang gajinya. Sambarku cepat. Aku menekan tombol lagi. Slide ketiga muncul. Ini adalah grafik batang berwarna merah dan biru. Grafik biru, pemasukan Rangga, sangat pendek. Grafik merah, pengeluaran rumah tangga, menjulang tinggi seperti gedung pencakar langit. Di samping grafik itu, ada rincian mutasi rekening. Cicilan rumah, Rp8.500.000, dibayar oleh Melinda, rekening BCA 54XXXX, cicilan Pajero Sport, Rp6.800.000, dibayar oleh Melinda, rekening BCA 54XXXX, belanja bulanan listrik, Rp5 juta, dibayar oleh Melinda, rekening BCA 54XXXX. Bisa ibu-ibu lihat? Jelasku sambil menunjuk layar layaknya presenter berita cuaca. Total pengeluaran wajib rumah ini adalah sekitar 20 juta per bulan. Gaji Mas Rangga cuma 4,5 juta. Selama 3 tahun ini, selisih 15 juta lebih itu ditutup oleh siapa? Oleh saya. Dari uang warisan almarhum ayah saya yang saya kelola. Gumaman mulai terdengar. Ya ampun, jadi selama ini yang kaya istrinya? Bisik Bu RT pada tetangga di sebelahnya. Berarti Rangga ngaku-ngaku doang dong? Malu banget sumpah. Gayanya selangit tapi aslinya numpang istri. Bu Sari gemetar. Wajahnya merah pada menahan malu dan marah. Dia tidak terima anak emasnya dikuliti seperti ini. Bohong. Ini pasti akal-akalanmu. Kamu mau menjatuhkan anakku. Rangga selalu transfer ibu 2 juta tiap bulan. Kalau gajinya kecil, mana mungkin dia bisa transfer? Pertanyaan bagus, Bu, kataku sambil tersenyum dingin. Dari mana uang transferan itu? Dan dari mana uang gaya hidup Rangga? Mari kita lihat slide terakhir. Ini favorit saya. Aku menekan tombol terakhir. Slide berganti menjadi judul, Kemana Perginya Gaji Rangga? Layar menampilkan tangkapan layar riwayat transaksi dari aplikasi judi online yang terhubung ke rekening gajian Rangga. Deretan angka merah memanjang ke bawah. Deposit judi slot, 500.000 deposit judi bola, 100.000 transfer ke Sari, Ibu 200.000 transfer ketika, Adik 1.500.000 pinjaman online, Kredivo Shopee Pay later total tagihan 45 juta rupiah, jatuh tempo. Inilah kenyataannya. Suaraku menggelegar di ruangan yang sunyi itu. Gaji Mas Rangga yang kecil itu, tidak sepeser pun masuk ke rumah ini. Semua habis untuk judi, untuk membiayai gengsi ibu, dan gaya hidup Tika. Dan karena masih kurang, dia meminjam di puluhan aplikasi pinjaman online atas namanya sendiri. Sekarang dia dikejar hutang. Aku menatap Rangga yang kini terduduk lemas di sofa, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Dia tidak bisa menyangkal. Bukti itu terlalu telanjang, terlalu detail. Dan yang paling parah, lanjutku, suaraku mulai bergetar karena emosi yang kutahan. Dia berusaha mencuri satu-satunya peninggalan orang tuaku. Fadli mengambil alih, mengangkat dokumen asli sertifikat rumah yang kubawa. Saudara Rangga terbukti memalsukan tanda tangan surat kuasa jual dan berusaha mengagunkan rumah ini ke bank tanpa sepengetahuan pemilik sah, yaitu Ibu Melinda. Ini adalah tindak pidana penggelapan dan penipuan. Tante Marni menutup mulutnya, sok berat. Ya Allah, enggak. Tante kira kamu anak baik-baik. Ternyata kamu penipu? Judi pula? Bu RT menggeleng-gelengkan kepala dengan tatapan jijik. Pantesan rumahnya mewah tapi token listrik nggak kebeli. Ternyata semua palsu. Duh, malu-maluin warga kompleks saja. Bu Sari yang tidak kuat menahan rasa malu, tiba-tiba memegangi dadanya. Dada ibu sesak. Enggak, bilang ini bohong, enggak. Tapi Rangga diam 1000 bahasa. Dia menunduk dalam-dalam, hancur lebur di hadapan semua orang yang selama ini memujanya. Citra, manajer sukses, yang dia bangun bertahun-tahun runtuh dalam waktu 10 menit presentasi. Dia telanjang, tanpa jabatan, tanpa uang, dan tanpa harga diri. Tika, yang menyadari bahwa sumber uangnya, Mas Rangga, ternyata zong besar, menatap kakaknya dengan tatapan marah. Jadi tas yang Mas janjiin itu bohong? Mas punya hutang pinjol 45 juta? Gila. Mas mau nyeret kita miskin ya? Lihatlah, pikirku.
Bahkan adik kandungnya sendiri langsung berbalik menyerang saat tahu uangnya tidak ada. Inilah kualitas keluarga mereka. Aku berjalan mendekati Rangga, berdiri tepat di hadapannya yang sedang duduk merosot. "Mas," panggilku pelan tapi tajam. "Ingat kata-katamu kemarin? Mulai besok aku tidak mau membiayaimu lagi." Nah, sekarang aku kembalikan kata-kata itu. Mulai detik ini, aku tidak mau membiayaimu lagi. Aku tidak mau membiayai ibumu, adikmu, gengsimu, dan hutang judimu. Aku menoleh ke arah pintu keluar yang terbuka lebar. "Acara makan siang selesai. Silakan tinggalkan rumah saya sekarang." Klimaks serangan faktual ini telah mencapai puncaknya. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Kebenaran telah terungkap, telanjang dan menyakitkan. Dan melihat wajah hancur Rangga, rasa laparku tiba-tiba hilang. Aku merasa kenyang. Sangat kenyang oleh rasa puas. Suasana di ruang tamu rumahku kini tak ubahnya seperti ruang sidang pengadilan yang kacau balau. Udara panas yang terperangkap di dalam rumah karena AC yang mati, seolah semakin membakar emosi setiap orang yang ada di sana. Layar televisi masih menampilkan grafik merah menyala yang menunjukkan hutang-hutang Rangga, menjadi latar belakang yang sempurna bagi drama kehancuran laki-laki yang selama ini merasa dirinya raja. Rangga masih terduduk di sofa, napasnya memburu kencang. Wajahnya yang tadi pucat kini berubah merah padam, campuran antara rasa malu yang tak tertahankan dan amarah yang meledak-ledak karena egonya tercabik-cabik di depan umum. Dia menatapku, lalu menatap Fadli, dan akhirnya tatapannya menyapu wajah-wajah tetangga dan keluarganya yang memandanginya dengan tatapan jijik. Ini jebakan." Rangga tiba-tiba berteriak. Suaranya parau. Dia bangkit berdiri dengan kasar, menunjuk wajahku dengan jari telunjuk yang gemetar hebat. "Kau merencanakan ini semua, kan? Kau sengaja mengundang mereka untuk mempermalukanku. Istri macam apa kau, hah? Istri durhaka. Kau membuka aib suamimu sendiri." Aku tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat dingin bahkan di telingaku sendiri. "Aib? Mas, aku tidak membuka aib. Aku hanya membuka mata. Mata ibumu, mata adikmu, dan mata tetangga kita agar mereka tidak lagi tertipu oleh dongeng hayalanmu. Kau menyebutku durhaka? Lalu apa sebutan bagi suami yang memalsukan tanda tangan istri untuk menggadaikan rumah warisan mertuanya? Kriminal." Kata kriminal itu menggema di ruangan. Rangga tersentak seperti ditampar. Bu Sari, yang sejak tadi memegangi dadanya, tiba-tiba berdiri. Naluri seorang ibu yang buta akan kesalahan anaknya mulai bekerja. Dia tidak terima anaknya di pojokan, meskipun bukti sudah terpampang jelas. "Heh, jaga mulutmu ya, Melinda," seru Bu Sari dengan suara melengking. "Walaupun Rangga salah, dia tetap suamimu. Dia imammu. Harusnya kamu tutupi kesalahannya, bukan malah diumbar begini. Kalau uangmu banyak, ya wajar dong bantu suami. Suami istri itu hartanya satu. Pelit sekali kamu jadi perempuan." Aku menggeleng tak percaya. Logika macam apa ini? "Bu, asal ibu tahu. Harta saya adalah harta bawaan dari ayah saya. Dalam hukum dan agama, itu hak mutlak saya. Sedangkan hutang judi anak ibu, itu dosa dia sendiri. Saya sudah bantu selama 3 tahun, Bu. 3 tahun saya diam, saya bayar cicilan, saya kasih makan. Tapi balasannya apa? Dia selingkuh keuangan, dia kirim uang ke ibu dan Tika sementara dia bilang ke saya harus berhemat. Itu namanya parasit, Bu. Bukan imam. Kurang ajar." Rangga meraung. Dia tidak tahan lagi. Rasa malunya berubah menjadi agresi fisik. Dia menerjang ke arahku, tangannya terangkat tinggi hendak memukul atau mungkin mencekikku. "Mati kau wanita iblis. Keluar dari rumahku." Hap. Belum sempat tangan kotornya menyentuh ujung bajuku, 2 orang petugas keamanan komplek yang dibawa Fadli sudah lebih dulu bergerak. Dengan sigap, Pak Ujang dan Pak Asep, satpam yang badannya tegap dan kekar, menelikung kedua tangan Rangga ke belakang punggungnya. Lepaskan aku. Ini rumahku. Aku berhak mengusir dia." Rangga meronta-ronta seperti orang kesurupan. Keringat bercucuran membasahi kemeja kerjanya yang sudah kusut. Fadli melangkah maju dengan tenang,
merapikan jasnya. Dia mengeluarkan sebuah dokumen dari tas kerjanya. Koreksi, Saudara Rangga. Ini bukan rumahmu. Berdasarkan sertifikat hak milik nomor 1024 yang sah dan terdaftar di BPN, rumah ini 100% atas nama Nyonya Melinda. Tidak ada nama kamu satu huruf pun di sini. Dan surat kuasa jual yang kamu palsukan itu, sudah kami amankan sebagai barang bukti untuk laporan kepolisian besok pagi. Laporan polisi? Wajah Rangga seketika berubah menjadi abu-abu ketakutan. Perlawanannya melemah. Ya, lanjut Fadli tegas. Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Ditambah pasal penggelapan dalam rumah tangga jika Bu Melinda ingin menuntut lebih jauh. Mendengar kata penjara, Bu Sari langsung lemas dan ambruk kembali ke sofa. Kali ini pingsan sungguhan, atau setidaknya pura-pura pingsan yang sangat meyakinkan. Tika menjerit histeris. Ibu bangun. Mas Rangga, kok jadi gini sih? Tetangga-tetangga mulai kasak kusuk semakin keras. Duh, ngeri banget ya. Udah miskin, nipu, mau dipenjara lagi, bisik Bu RT yang sengaja dikeraskan suaranya. Iya, padahal gayanya selangit kalau lewat depan rumah. Ternyata mobilnya juga dibayarin istri. Timpal Tante Marni yang kini sudah pindah kubu, tidak lagi membela keponakannya. Aku menatap Rangga yang kini tak berdaya dalam cengkeraman satpam. Rasa iba di hatiku sudah lama mati, dikubur bersama kebohongan-kebohongannya. Pak Ujang, Pak Asep, perintahku dengan suara lantang dan berwibawa. Tolong bawa orang ini keluar dari properti saya. Dia sudah bukan penghuni rumah ini lagi. Siap, Bu, jawab mereka serempak. Rangga diseret paksa menuju pintu depan. Kakinya terseret di lantai marmer yang dulu dia banggakan sebagai miliknya. Melinda, Mel, tunggu. Kita bisa bicara baik-baik. Rangga mulai mengibah. Egonya runtuh seketika saat menyadari dia akan benar-benar menjadi gelandangan. Jangan begini, Dek. Aku suamimu. Aku hilaf. Tolong jangan usir aku. Aku mau tinggal di mana? Aku berjalan mengikutinya sampai ke teras, diikuti oleh seluruh tamu undangan yang ingin melihat akhir dari drama ini. Di halaman depan yang panas, aku berhenti. Kau mau tinggal di mana? Itu bukan urusanku, Mas. Kau punya ibu, kan? Kau punya adik yang tasnya mahal itu, kan? Minta tolonglah pada mereka. Selama ini kan uangmu lari ke mereka. Rangga menatap ibunya yang kini sudah sadar dari pingsannya dan dibopong Tika keluar. Namun, bukannya membela Rangga, Bu Sari justru memalingkan wajah. Dia sadar sumber uangnya sudah putus dan dia tidak mau ikut terseret masalah hukum. Satu lagi, kataku saat Rangga sudah sampai di pagar. Kunci mobil. Rangga terdiam. Apa? Kunci mobil Pajero itu. Sini, aku menadahkan tangan. Tapi, itu mobilku. Aku butuh buat kerja. Itu mobil leasing atas namaku. Cicilannya aku yang bayar. DP-nya aku yang bayar. Kamu cuma numpang nyetir dan gaya-gayaan. Sini kuncinya, atau aku laporkan sebagai pencurian kendaraan bermotor sekarang juga. Fadli sudah siap menelepon polsek. Dengan tangan gemetar hebat, Rangga merogoh saku celananya. Dia mengeluarkan kunci mobil itu dan meletakkannya di tanganku dengan berat hati. Rasanya seperti melihat nyawanya dicabut perlahan. Mobil itu adalah simbol kejantanannya, simbol kesuksesan palsunya, dan kini simbol itu kembali ke pemilik aslinya. Barang-barangku, bajuku. Lirih Rangga, air mata mulai menggenang di matanya. Pemandangan yang menyedihkan, tapi tidak cukup untuk meluluhkan hatiku. Nanti malam aku suruh orang kumpulkan bajumu ke dalam kantong plastik sampah. Aku taruh di pos satpam depan komplek. Ambil sendiri di sana. Jangan pernah injakan kakimu di halaman rumahku lagi. Kalau aku lihat bayanganmu di sini, polisi yang akan menjemputmu. Aku menatap Tika dan Bu Sari yang berdiri canggung di dekat pagar. Dan kalian, tunjukku pada mereka. Jangan harap bisa minta uang sepeser pun lagi dari manajer sukses ini. Bawa dia pulang. Urus dia. Nikmati hasil didikan ibu yang memanjakan anak laki-laki sampai jadi benalu. Tika menatapku sinis,
tapi tak berani membalas. Dia menarik lengan ibunya. "Ayo, Bu, kita pulang. Panas di sini." Mereka bahkan tidak menawari Rangga tumpangan taksi online yang mereka pesan. Pak Ujang melepaskan cengkeramannya. Rangga terhuyung ke depan, nyaris jatuh ke aspal jalanan komplek. Pagar besi otomatis rumahku mulai menutup perlahan dengan suara berdenging yang halus namun tegas. Di celah pagar yang semakin sempit, aku bisa melihat Rangga berdiri sendirian di jalanan aspal. Dia menatap rumah mewah yang tertutup baginya selamanya. Tetangga-tetangga di luar sana mulai keluar rumah, menonton sang raja yang kini menjadi pengemis. Aku berbalik badan, menatap rumahku yang kini terasa sangat lega. Para tamu undangan satu persatu pamit dengan wajah canggung. "Maaf ya, Bu RT, Tante. Acaranya jadi berantakan," kataku basa-basi. "Nggak apa-apa, Mel. Kami dukung kamu kok." "Yang sabar ya," ujar Bu RT menepuk bahuku, meski aku tahu nanti sore cerita ini akan menyebar ke seluruh kelurahan. Setelah semua orang pergi, tinggal aku dan Fadli di teras. "Puas?" tanya Fadli sambil melonggarkan dasinya. Aku menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan yang rasanya manis sekali. "Sangat. Terima kasih, Fad. Kirimkan tagihan jasamu besok. Aku akan bayar lunas, plus bonus." "Siap. Jangan lupa, proses cerai masih panjang. Tapi setidaknya, parasit itu sudah keluar dari tubuhmu." Aku mengangguk. Hari ini, aku tidak hanya mengusir suami. Aku mengusir nasib buruk. Aku membuang kanker yang menggerogoti hidupku. Dan saat pagar tertutup rapat, aku tahu babak baru hidupku telah dimulai. 6 bulan telah berlalu sejak Minggu Berdarah itu, julukan yang diberikan tetangga komplek untuk peristiwa pengusiran Rangga. Waktu berjalan begitu cepat ketika kita tidak lagi disibukkan dengan mengurus bayi besar yang tidak tahu diri. Pagi ini, aku duduk di balkon lantai 2 rumahku yang kini sudah selesai direnovasi. Dinding-dinding yang dulu bernuansa gelap pilihan Rangga, kini sudah kuganti dengan warna off-white dan sage green yang menenangkan. Perabotan-perabotan norak seleranya sudah kujual murah atau kusumbangkan. Rumah ini sekarang benar-benar mencerminkan diriku. Elegan, terang, dan damai. Di meja kecil di hadapanku, secangkir teh chamomile mengepul hangat. Di sebelahnya, tergeletak tablet yang menampilkan laporan bulanan bisnis baruku. Setelah bercerai, ketuk palu pengadilan agama baru saja sah minggu lalu, aku memutuskan untuk berhenti main aman. Aku menggunakan modal yang ada untuk membuka studio desain interior dan konsultan properti. Ternyata, Tuhan Maha Adil. Rezeki janda yang teraniaya itu derasnya luar biasa. Klien berdatangan, proyek berjalan lancar, dan asetku bertambah 2 kali lipat dibanding saat masih menanggung beban hidup Rangga. Aku menghirup aroma teh, memejamkan mata menikmati semilir angin pagi. Tidak ada lagi bentakan. Tidak ada lagi tuntutan untuk menyediakan sarapan mewah bagi orang yang tidak menghargainya. Tidak ada lagi drama mertua yang minta jatah bulanan. Hidupku tenang. Sangat tenang. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah notifikasi dari Bu RT muncul di layar. Bu RT memang rajin sekali memberiku update tentang kehidupan mantan suamiku, meskipun aku tidak pernah memintanya. Mungkin dia pikir itu hiburan bagiku. Dan jujur saja, sedikit banyak memang iya. "Bu RT, Jeng Mel, tahu nggak? Tadi saya lihat si Rangga di perempatan lampu merah dekat pasar. Ya ampun, kurus banget dia sekarang. Kulitnya hitam, kucel. Katanya dia sekarang jadi kernet mobil box pengantar barang. Kasihan ya." Aku membaca pesan itu tanpa rasa simpati sedikit pun. Hati ini sudah beku untuk nama itu. Dari informasi yang kudengar dari Fadli, Karma bekerja sangat cepat dan brutal pada Rangga. Setelah diusir hari itu, Rangga mencoba pulang ke rumah ibunya. Tapi apa yang terjadi? Bu Sari dan Tika menolaknya. Ternyata, tanpa uang transferan dariku, yang dikira uang Rangga, mereka sendiri kesulitan membiayai gaya hidup mereka. Mereka menyalahkan Rangga karena bodoh, sampai ketahuan dan diusir. Rangga hanya ditampung seminggu, lalu disuruh pergi karena dianggap beban. Rangga kemudian hidup luntang-lantung. Mobil tidak punya, motor tidak punya.
Dia kehilangan pekerjaannya sebagai staf admin karena ketahuan sering membolos dan menggelapkan uang kas kecil kantor untuk judi, fakta yang baru terungkap setelah audit internal pasca kasus perceraian kami mencuat. Hutang pinjolnya? Itu bagian terbaiknya. Karena tidak bisa bayar, debt collector mulai memburunya. Bunganya berbunga, mencekik lehernya. Dia tidak bisa melamar kerja di tempat bonafit karena bay checkingnya hancur lebur. Akhirnya, dia berakhir menjadi pekerja serabutan. Kadang jadi kuli panggul, kadang jadi kernet. Dia tinggal di kamar petak sempit di daerah kumuh yang panas dan bau. Sangat kontras dengan kamar ber-AC yang dulu dia keluhkan, kurang dingin, di rumahku. Bagaimana dengan Bu Sari? Kabarnya dia terkena serangan stroke ringan sebulan lalu, karena stres ditagih rentenir keliling. Dia terpaksa menjual perhiasan-perhiasan pamerannya untuk berobat dan makan. Tika? Dia kabur entah kemana, konon menikah siri dengan laki-laki tua demi bisa tetap hidup enak, meninggalkan ibunya yang sakit sendirian. Keluarga yang dibangun di atas fondasi keserakahan dan kebohongan, akhirnya runtuh menimpa diri mereka sendiri. Ponselku bergetar lagi. Kali ini sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Tapi dari kalimat pertamanya saja, aku tahu siapa pengirimnya. 62812XXXX. Dek Melinda, ini Mas Rangga. Mas sakit, Dek. Mas belum makan dari kemarin. Kaki Mas bengkak ketiban barang di gudang. Tolong Mas, Dek. Transfer 50.000 saja buat beli nasi dan obat. Mas mohon. Mas kangen rumah. Mas kangen kamu. Maafin Mas. Aku menatap layar itu datar. Dulu, mungkin aku akan luluh. Dulu, aku akan langsung mentransfer jutaan rupiah karena tidak tega. Tapi Melinda yang itu sudah mati, dibunuh oleh pengkhianatan mereka. 50.000? Dulu dia membuang uang 100.000 di lantai dan menyuruhku memungutnya. Dulu dia bilang tidak mau membiayai aku lagi. Sekarang, dia mengemis untuk sepiring nasi. Roda kehidupan memang berputar. Tapi kadang kita sendiri yang mempercepat putarannya dengan kejahatan kita. Rangga sedang menuai badai yang dia tanam sendiri. Aku tidak membalas pesan itu. Jari jempolku bergerak lurus ke menu pojok kanan atas. Blok kontak. Report as spam. Delete conversation. Aku meletakkan ponsel itu kembali ke meja, lalu mengangkat cangkir tehku. Menyeruputnya perlahan, merasakan hangatnya cairan itu membasahi tenggorokan. Di bawah sana, di gerbang rumah, kurir paket baru saja datang mengantarkan pesanan belanja onlineku. Sebuah tas tangan brandy terbaru yang kuhadiahkan untuk diriku sendiri sebagai perayaan kebebasan. Pak Ujang, panggilku dari balkon. Ya, Bu, sahut satpam setiaku yang sedang berjaga di pos. Tolong ambilkan paketnya. Dan kalau ada laki-laki kurus dekil yang ngaku-ngaku suami saya datang ke sini, langsung usir saja. Jangan biarkan dia menyentuh pagar. Siap laksanakan, Bu Bos. Aku tersenyum lebar, menatap langit biru yang cerah tanpa awan. Mulai besok, dan hari-hari seterusnya, aku tidak akan membiayai siapapun kecuali kebahagiaanku sendiri. Aku, Melinda, akhirnya benar-benar merdeka. Dan rasa ini, jauh lebih nikmat daripada balas dendam apapun.